Halo sob, kembali lagi nih bareng Mang Asep Malik di channel PCH Films. Dan kali ini Mang Asep akan nge-review sebuah film yang menceritakan tentang persaudaraan antara satu keluarga yang udah lama gak ketemu akhirnya ketemu. Nah sekarang bayangin nih, kalau kalian ya punya saudara, nah saudara kalian itu orangnya berprestasi, tetapi kalian sendiri malah jadi beban keluarga. Aduh, ya udah sama. Shit. Nah, kali ini film yang akan Mimin review ya, Mimin Mang Asep review berjudul The Brother Grimsby, film yang dirilis pada tahun 2016 dan dibintangi oleh Sacha Baron. Dan gimana nih filmnya? Langsung aja yuk kita ikuti di TCH Films and mari yuk. Nah. Awal dari The Brothers Grimsby adalah adegan seorang pria berjenggot aneh yang sedang berngewew ria di sebuah kasur. Nah yang bikin kaget nih ya teman-teman, sob adalah mereka ini sedang ngewew di kasur yang ada di toko furniture. Nah karena pria itu merasa kasur tersebut sangat cocok meong, akhirnya ia membeli kasur tersebut. Bukannya memesan fitur pengiriman, pria tersebut malah membawa kasur itu dengan kaki sampai di rumahnya. Di rumah ia men-setting kasur barunya bersama 11 anaknya. Kok kayak itu ya? Dan asal kalian tahu ya guys, pria ini bernama Nobby Butcher, seorang pria yang memiliki 11 anak dan 1 cucu. What the? Lalu sob, kita beralih ke tempat lain. Seorang pria botak bernama Sebastian Graves memasang sebuah retina dan mengakses satelit. Ternyata pria itu adalah seorang agen MI6 yang sedang mencari buronan sindikat Maelstrom bernama Jordan Bader. Ia dibantu alatnya yang canggih berusaha menangkap buronan tersebut. Pertarungan dan kejar-kejaran pun terjadi guys. Sebastian mengejar buronan itu sampai ke sebuah daerah pinggiran. Sebastian amat sangat kesusahan menangkap buronan tersebut, sampai pada suatu kejadian di mana ia bisa menangkap Jordan. Sebastian menginterogasi Jordan. Jordan menyebutkan bahwa Maelstrom memiliki sebuah misi, yaitu membunuh Rhonda George di suatu acara. Sebastian pun dijemput menggunakan helikopter. Kembali ke Nobby nih guys, dia dan para kawannya ternyata adalah seorang fans sepak bola garis keras. Kesehariannya hanya menonton bola dan berpesta di sebuah bar. Intinya nih, Nobby adalah seorang yang madesu. Pesta itu berlangsung meriah sob. Nobby yang menikmati acara tersebut tiba-tiba mendapat panggilan dari teman-temannya. Nah, temannya ini memberi kabar bahwa akhirnya mereka menemukan saudara dari Nobby yang ternyata guys adalah Sebastian Graves, agen MI6 yang tadi. Bayangin aja anjir, saudaranya yang satu udah sukses jadi agen rahasia, yang satunya lagi malah jadi beban orang tua. Apakah sama? Mari kita lihat. Temannya yang baik hati akhirnya mencurikan sob, mencurikan tiket untuk Nobby masuk ke sebuah acara pesta perdamaian. Nah singkat cerita, hari yang dinanti pun datang. Di acara tersebut sob, para pihak keamanan termasuk Sebastian bersiap untuk mengamankan serta mencari buronan Maelstrom. Tapi ada kejadian unik nih. Bayangin dia, semua orang ini memakai jas, namun si Nobby hanya memakai jersey bola. Terus dia tanpa rasa malu mengambil segelas minuman dan menghabiskannya. Pokoknya guys, Mang Asep speechless amat dengan kelakuan Nobby ini. Apalagi saat tangannya, ya bisa kalian lihat sendirilah. Acara pun dimulai sob. Semua peserta bertepuk tangan menyambut kehadiran dari seorang wanita yang bernama Rhonda itu. Sedangkan Nobby sibuk selfie. Rhonda memulai pidatonya, sedangkan si Sebastian dan timnya mencari keberadaan anggota Maelstrom di sana. Nah sob, ternyata teroris anggota Maelstrom itu telah mengarahkan senjatanya ke arah Rhonda. Lalu sob, si Nobby yang ada di sana melihat live skor bola dan tiba-tiba dia berteriak saat tim kesukaannya menang. Nobby lalu tanpa sengaja melihat saudaranya Sebastian. Sebastian akhirnya tahu bahwa ternyata senjata itu senjata yang dibawa teroris sudah disamarkan menjadi kamera. Sebastian mengincar kamera tersebut, tetapi tiba-tiba dirinya dipeluk oleh Nobby hingga ia salah tembak. Tembakan Sebastian mengenai bocah kecil yang terkena AIDS dan darah cipratan dari anak itu mengenai seorang pria yang ternyata adalah Daniel Radcliffe, bintang Harry Potter. Sebastian akhirnya menjadi buronan. Dia berusaha untuk kabur sedangkan Nobby mengikuti Sebastian terus. Hingga nih pada suatu kejadian, Sebastian melompat dari sebuah tangga dan Nobby ikutan melompat. Nobby tanpa sengaja mematahkan kaki dari Sebastian. Sebastian menyuruh Nobby masuk ke mobilnya, tapi bukannya kabur nih, Nobby mengejek polisi itu terlebih dahulu.
Nobby yang menyetir dengan kacau teralihkan ketika mobil dari Sebastian ini ternyata bisa menyetel siaran bola. Nah, Nobby yang tolol banget akhirnya malah menceburkan mobil Sebastian ke sungai. Seluruh berita menayangkan kejadian di acara perdamaian tadi. Pihak MI6 menganggap kejadian ini sangat amat melakukan dan akhirnya mereka mengaktifkan operasi yang bernama Silk Road. Nobby dan Sebastian berlari ke tempat aman. Nobby penasaran nih apa pekerjaan dari Sebastian sebenarnya sampai-sampai dia menghilang. Sebastian memberitahu Nobby bahwa ia sekarang adalah seorang agen rahasia MI6. Nobby bingung ketika si Sebastian menyuntikkan suatu cairan ke dirinya. Tempat lain, rekan dari Sebastian yang bernama Jody mendapat telepon dari Sebastian yang mengaku bahwa bukan dirinya lah yang membunuh anak itu. Ia lalu meminta bantuan ke Jody untuk membersihkan namanya. Kembali ke Sebastian dan Nobby ya, dua orang itu kacau sekali guys. Nah lalu nih Nobby tanpa sengaja menembakkan alat pelacak ke tubuh Sebastian. Nobby memberitahu Sebastian bahwa ia membawa kado, yaitu sebuah tiket untuk menonton Piala Dunia. Tetapi Sebastian menolaknya guys. Sebastian bersumpah bahwa Nobby tidak akan menemukannya lagi. Nobby amat sangat sedih. Nah lalu guys, dari sini Nobby mendapatkan sebuah ide. Nobby membawa Sebastian ke Grimsby untuk menyembunyikan dirinya. Nobby mengenalkan seluruh keluarganya kepada Sebastian. Sebastian ragu nih kepada Nobby karena rumahnya ini bener-bener rame banget dan semua orang tahu keberadaan dirinya. Sebastian bingung nih karena anak Nobby amat sangat banyak sekali. Anak Nobby yang tahu bahwa pria gundul itu adalah pamannya Sebastian akhirnya memeluknya serta melihatkan foto Sebastian saat kecil. Sebastian akhirnya teringat masa kecilnya dahulu. Jadi dulu guys, Sebastian dan Nobby ini terpisah karena Sebastian diadopsi sedangkan Nobby hidup sendiri. Nobby lalu memperlihatkan anak-anaknya foto-fotonya saat di London. Sebastian yang melihat ada sebuah petunjuk meminta foto dari Nobby. Ia melihat bahwa ternyata buronan Maelstrom ada di foto tersebut. Sebastian langsung menelpon Jody lagi untuk memberitahu bahwa ia menemukan foto dari buronan itu. Ia meminta tolong untuk melacaknya. Nobby yang sedang bersantai lalu kedatangan pacarnya yang ya bisa dibilang sange. Saat mereka akan bernyawa ceria, Sebastian memanggilnya. Dan pacarnya Nobby ini ternyata juga mengenal Sebastian guys. Nobby mengajak Sebastian ke stasiun kereta. Ia teringat saat dulu Nobby meninggalkan Sebastian di kereta. Dua orang itu lalu berjalan ke sebuah bar. Semua orang yang ada di bar itu menyambutnya dengan meriah. Di tempat lain, Chilcot sampai di bar tersebut tempat Sebastian berada. Nah terus nih tiba-tiba ada sebuah laser yang mengarah ke kepala seorang. Semua orang panik. Nobby pun menyuruh teman-temannya untuk menghadapi para polisi tersebut dan benar saja. Anak-anak dari Nobby menuruti ayahnya. Anaknya yang paling kecil menantang polisi itu dan memukulnya. Serta seisi Grimsby membantu Nobby dan Sebastian kabur. Para polisi itu mengejar dua orang tolol tersebut sampai ke sebuah gudang. Sebastian dengan keahliannya menembaki para polisi itu hingga tewas. Tetapi naas, Sebastian sendiri terkena bius. Ia meminta tolong Nobby untuk menyedot racun di dahinya. Tapi lagi-lagi sob, Sebastian tertembak tepat di penisnya. Dan mau gak mau ya Nobby harus menyedotnya. Kehebohan itu membuat seluruh teman Nobby yang melihatnya kaget. Nobby mengorbankan diri hingga akhirnya Sebastian terbangun. Di markas MI6, Jody mencoba membantu Sebastian dengan melacak buronan tersebut. Nah, ketua dari MI6, Ledford, akhirnya mendapat identitas dari Nobby dan menyuruh seluruh agen MI6 untuk membunuh mereka berdua. Jody mengabari Sebastian bahwa Ledford akan membunuh Nobby dan Sebastian. Sebastian mengajak bicara Nobby yang sedang marah kepadanya. Sebastian mengajak Nobby untuk pergi ke Afrika Selatan. Dan berangkatlah mereka berdua ke negara itu. Nobby sangat senang sekali ketika diajak saudaranya berwisata. Nobby menghabiskan waktu di Afrika Selatan untuk menonton bola bersama warga lokal. Mereka lagi-lagi teringat pengalaman masa kecil mereka saat berlari di tengah lapangan bola. Memang ya, jiwa barbar mereka sudah terlihat sejak kecil. Sebastian lalu menelpon Jody lagi. Jody memberitahu bahwa buronan ada di Afrika Selatan. Si buronan itu sedang berbisnis dengan orang yang bernama Joris Smith. Jody meminta Sebastian untuk menangkap orang tersebut. Sedangkan nih, si Nobby nih sedang berbisnis dengan orang lokal. Tapi tahu nggak bisnis apa? Bisnis narkoboy. Setelah itu Sebastian pamit ke Nobby bahwa ia akan pergi sebentar. Sebastian lalu menyuntikkan sesuatu hingga ia pingsan. Dan ternyata guys, tahu nggak kalian?
Nobby udah menukar jarum suntikan itu, jadi yang disuntikan Sebastian adalah narkoba. Kacau nggak tuh? Nobby akhirnya menggantikan Sebastian yang tepar. Nobby menerima arahan dari Jody untuk mengejar buronan tersebut. Nobby memakai alat yang canggih milik Sebastian dan mulai berlagak menjadi Sebastian. Nah, Nobby nih di perjalanannya menggunakan sebuah mobil dan lagi-lagi ia berpesta di mobil itu. Pokoknya kacau banget sih Nobby nih. Singkat cerita, sampailah Nobby di lokasi. Ia masuk ke sebuah tempat untuk menemukan wanita berpakaian hijau. Tetapi guys, bodohnya Nobby, bukannya wanita yang seksi yang ia datangi, ia malah mendatangi pelayan dari hotel tersebut. Nobby menggoda pelayan tersebut untuk datang ke kamarnya. Nah, sebelum wanita itu datang, ia bersiap-siap terlebih dahulu agar menjadi tampan. Lalu guys, wanita baju hijau yang seksi itu datang ke ruangan Nobby. Ia mulai menggoda Nobby dan Nobby yang gak sadar bahwa wanita itu targetnya malah menyuruhnya membersihkan toilet. Nah, lalu Nobby mendengar suara ketukan dan membukakan pintu. Ternyata itu adalah pelayan yang tadi. Bukannya menggoda si seksi, Nobby malah menggoda pelayan tersebut. Nobby kaget nih ketika masuk ke kamar mandi. Ia melihat wanita seksi itu memakai sebuah bikini dan lagi-lagi ia menyuruh wanita itu untuk membersihkan kamar mandi. Nobby menggoda si pelayan itu lagi. Tetapi Nobby salah bicara dan membuat MI6 mendapat sinyal dari lensa Nobby. Apa yang Nobby lihat sama dengan apa yang MI6 lihat. Wanita seksi itu keluar dan menyuruh pelayan itu pergi. Wanita itu lalu menggoda si Nobby. Tetapi tiba-tiba pintu didobrak. Suami dari wanita itu menodongkan senjatanya ke Nobby, tapi beruntungnya Sebastian datang dan menembak orang-orang tadi. Sebastian menginterogasi wanita itu. Nobby mencegahnya dan menggunakan cara halus untuk menginterogasinya. Belum selesai wanita itu bicara, kamar Nobby mendapat hujan peluru dan langsung dibasoka. Nobby serta Seb berhasil melarikan diri. Nah, dari sini Nobby mempunyai ide. Ia menyuruh Sebastian untuk mengikutinya. Para MI6 pun kehilangan jejak dari Nobby dan Sebastian. Tapi tahukah kalian bahwa ternyata Nobby dan Sebastian bersembunyi di dalam anus dari gajah. Malam harinya mereka kembali ke markas. Mereka membersihkan diri dari hal-hal kotor yang mereka alami. Si Sebastian berkata bahwa dulu ia merasa dikhianati oleh Nobby saat ditinggal. Dan Nobby pun akhirnya jujur bahwa dulu yang ingin mengadopsi Butcher bersaudara hanya bisa mengadopsi satu orang saja. Nobby yang ingin hidup adiknya enak akhirnya mengalah. Sebastian yang baru sadar akhirnya meminta maaf. Sebastian mulai mendapatkan petunjuk nih bahwa rencana dari Maelstrom adalah ingin meledakkan pertandingan final sepak bola. Tetapi Sebastian bingung bagaimana cara mereka untuk sampai di Chili padahal mereka masih ada di Afrika Selatan. Nobby dan Sebastian akhirnya menumpang bandar narkoba yang tadi ditemui Nobby. Dan akhirnya sampailah mereka di Chili. Nobby dan Sebastian juga bertemu loh dengan kawan-kawannya yang ada di Grimsby. Kawanan Grimsby itu membuat keributan sampai-sampai penyamaran Sebastian terbongkar. Sebastian langsung kabur nih dari lokasi. Ia berkelahi dengan agen-agen lainnya dan sampai akhirnya ia ditangkap. Nobby yang tahu Sebastian ditangkap mengejar adiknya itu. Ia mengendap ke suatu tempat. Ia melihat banyak sekali wanita-wanita yang ditangkapi. Ternyata apa yang ia pikir adalah tempat misterius, ternyata itu adalah sebuah spa. Ia pun berpindah ke ruangan lain dan melihat orang yang ia pikir Sebastian. Sedangkan Sebastian sendiri sedang diikat di sebuah tempat. Nobby yang rindu dengan Sebastian melihat pelacaknya. Ia pun segera menyusul Sebastian. Dan dengan berbekal keberanian ia menyerbu tempat itu. Ia menghajar penjaga satu persatu hingga Nobby akhirnya berduel dengan buronan itu sendiri. Nobby bertarung habis-habisan. Nobby pun tumbang. Dan sesaat buronan itu akan membunuh Nobby, ia menemukan sebuah pistol dan menembak buronan tersebut. Padahal loh, ini pengalaman pertama kali Nobby menggunakan pistol. Nobby pun akhirnya menyelamatkan Sebastian dan singkat cerita sampailah mereka di stadion. Dua orang itu melakukan penyamaran sebagai seorang fans sepak bola. Nah, jadi dua orang bodoh itu berniat menghentikan virus pandemi yang akan diluncurkan Maelstrom. Nobby dan Sebastian berlari ke arah orang-orang Grimsby. Ia memberitahu kawanannya bahwa ada seorang wanita yang akan melepaskan virus. Grimsby meminta tolong kepada teman-temannya. Dan para Grimsby pun akhirnya menyerang ke tengah lapangan bola. Nobby dan Sebastian melewati para penjaga itu untuk berlari ke arah gadis tersebut. Mereka menghajar pengawal-pengawal dari gadis jahat itu yang bernama Sharon, si mafia. Nah, saat mereka face to face dengannya, Sharon memanggil semua penjaganya dan pergelutan terjadi lagi. Jody memberitahu Sebastian bahwa virusnya ada di salah satu kembang api.
Nobby berlari ke tengah lapangan dan menembak bola itu. Tetapi saat Nobby akan menembak kembang apinya, senjatanya macet. Tapi guys, ada salah satu anak dari Nobby yang tiba-tiba memukul Sharon dengan bolanya. Di sisi lain, Sebastian ternyata sudah ada dalam incaran sniper. Teman anaknya Nobby pun melempar seorang anak kecil yang ada di kursi roda itu ke sniper tersebut. Nobby mencoba mengejar Ronda, dan saat dia berlari untuk meledakkan kembang api, salah satunya berisi virus di ujungnya nih, dia mencoba untuk menembaknya. Tetapi senjatanya macet lagi. Dia akhirnya menyadari dia harus menghentikan kembang api tersebut. Nah, dari headsetnya, Jody memberitahu Nobby kembang api mana yang mengandung virus, dan kembang api itu harus dimatikan di area yang tertutup. Nobby akhirnya memutuskan untuk menduduki kembang api tersebut dan membiarkannya naik. Tetapi kembang api di sebelahnya ternyata juga mengandung virus. Sebastian muncul dan mengikuti petunjuk Nobby. Kembang api itu pun meledak dan meluncurkan keduanya di udara. Saat mereka jatuh ke tanah, tiba-tiba pistol Nobby kemudian meledak dan mengenai Daniel Radcliffe yang darahnya yang terkontaminasi AIDS itu mengalir ke mulut Donald Trump. Dilaporkan juga nih, seusai pertandingan tersebut, Ronda ditangkap dan Nobby serta Sebastian meninggal setelah menyelamatkan dunia. Disebutkan juga bahwa Trump sekarang mengidap AIDS. Kakak beradik itu benar-benar pulih dari rumah sakit, meskipun rongga dubur mereka mengalami kerusakan parah. Jody muncul dan memberi mereka identitas yang baru. Dia kemudian mencium Sebastian. Keluarga Nobby datang untuk bergabung dengan saudara-saudaranya. Akhirnya Nobby menjadi bagian dari tim mata-mata Sebastian. Nah, saat ini mereka ada di kapal dan Nobby berkeliling menembak semua pria bersenjata yang dia temui. Dia akhirnya mencapai Sebastian di atas yang menanyakan apakah dia bertemu dengan timnya. Wajah Nobby kemudian mengatakan itu semua dan berakhirlah film The Brother Grimsby ini. Bagaimana menurut kalian tentang film ini? Apakah cukup menghibur atau cukup membuat kalian muntah darah? Ya sudah sob, sampai berjumpa di konten selanjutnya ya. Jangan lupa untuk stay terus di TCA Films karena ada Bang Asep yang akan merecap cerita-cerita film untuk kalian. Bang Asep out dan sampai jumpa di konten berikutnya. Bye bye.